semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernahkah kalian berandai-andai apa yang akan kalian lakukan jika punya mesin waktu? Mungkin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan, atau melompat ke masa depan untuk melihat teknologi canggih. Ide tentang mesin waktu ini memang sangat menarik dan sudah ada sejak lama. Tapi, dari mana sebenarnya asal-usul ide gila ini? Nah, di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kita sendiri untuk menelusuri sejarah dan asal-usul konsep mesin waktu. Siap, mari kita mulai. Sebelum kita membahas novel terkenal yang mempopulerkan mesin waktu, kita perlu mundur sedikit lebih jauh. Percaya atau tidak, ide perjalanan waktu sudah ada dalam cerita rakyat dan mitologi kuno di berbagai belahan dunia. Contohnya, ada kisah Urashima Taro dari Jepang. Ceritanya tentang seorang nelayan yang menyelamatkan seekor kura-kura yang ternyata adalah putri dari kerajaan laut. Sebagai ucapan terima kasih, dia diundang ke Istana Naga di bawah laut. Dia merasa hanya tinggal di sana selama beberapa hari. Tapi saat kembali ke desanya, ternyata 300 tahun telah berlalu. Teman-teman dan keluarganya sudah tiada. Ini adalah salah satu contoh awal dari konsep dilatasi waktu, di mana waktu berjalan berbeda di dua tempat yang berbeda. Ada juga cerita serupa dari Irlandia, yaitu kisah Oisin dan Cernanogi. Oisin adalah seorang pejuang hebat yang jatuh cinta pada Neef, seorang wanita dari negeri awet muda. T-R-N-G. Dia pergi bersamanya dan hidup bahagia selama apa yang terasa seperti 3 tahun. Namun, saat dia rindu rumah dan kembali ke Irlandia, dia menemukan bahwa 300 tahun telah berlalu di dunianya. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia langsung menua dan menjadi renta. Kisah-kisah ini, meskipun tidak melibatkan mesin secara harfiah, udah menanamkan benih gagasan bahwa waktu bisa bersifat relatif dan bisa dimanipulasi. Ini adalah fondasi penting sebelum konsep mesin waktu mekanis muncul. Sekarang, mari kita melompat ke abad ke-18 dan ke-19, era di mana sains dan teknologi mulai berkembang pesat. Revolusi industri sedang mengubah dunia. Orang-orang mulai melihat kekuatan mesin uap, telegraf, dan penemuan-penemuan baru lainnya. Imajinasi publik pun terbakar. Mereka mulai berpikir, jika mesin bisa melakukan hal-hal luar biasa seperti ini, apalagi yang mungkin? Fantasi mulai bercampur dengan ilmu pengetahuan. Para penulis mulai membayangkan mesin yang bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil, termasuk perjalanan melintasi waktu. Salah satu karya fiksi pertama yang secara eksplisit menyebutkan sebuah perangkat untuk perjalanan waktu adalah cerita pendek karya Edward Page Mitchell pada tahun 1881 Jang, berjudul The Clock That Went Backward. Dalam cerita ini, sebuah jam tua yang antik memiliki kemampuan magis untuk membawa pemiliknya kembali ke masa lalu. Meskipun masih menggunakan elemen magis, cerita ini adalah langkah penting karena untuk pertama kalinya, sebuah objek, sebuah mesin berupa jam menjadi medium untuk perjalanan waktu. Ini adalah pergeseran dari sekadar berpindah ke alam gaib menjadi penggunaan sebuah perangkat. Namun, tentu saja karya yang benar-benar mempopulerkan dan mendefinisikan konsep mesin waktu seperti yang kita kenal sekarang adalah novel klasik dari H.G. Wells yang berjudul The Time Machine. Yang diterbitkan pada tahun ke-1895, novel ini benar-benar mengubah permainan. Wells tidak hanya menceritakan kisah perjalanan waktu, tapi dia mencoba menjelaskannya dari sudut pandang ilmiah pada masanya. Tokoh utamanya, yang hanya dikenal sebagai penjelajah waktu, membangun sebuah mesin yang rumit dengan tuas, dial, dan sadel. Dia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa waktu adalah dimensi keempat, sama seperti panjang,
lebar, dan tinggi. Dengan mesinnya, dia bisa bergerak maju dan mundur di sepanjang dimensi keempat ini. Konsep waktu sebagai dimensi keempat ini adalah sebuah terobosan besar dalam fiksi ilmiah. Wells memberikan kerangka logis yang membuat ide perjalanan waktu terasa lebih masuk akal dan bukan sekadar sihir. Dia membawa konsep ini dari ranah fantasi ke ranah fiksi ilmiah spekulatif. Dalam ceritanya, sang penjelajah waktu melompat jauh ke masa depan, ke tahun 800-2701 Masehi. Di sana, ia menemukan bahwa umat manusia telah berevolusi menjadi dua spesies yang berbeda. Ilo yang indah tapi lemah, dan Morlock yang buas dan tinggal di bawah tanah. Novel ini bukan hanya petualangan seru, tapi juga kritik sosial terhadap masyarakat Inggris di era Victoria. Wells menggunakan perjalanan waktu sebagai alat untuk mengeksplorasi masa depan umat manusia, evolusi, dan perbedaan kelas. Inilah yang membuat The Time Machine begitu berpengaruh dan abadi. Setelah Harry G. Wells, gerbang imajinasi seakan terbuka lebar. Konsep mesin waktu meledak dalam budaya populer. Para penulis, pembuat film, dan kreator komik mulai mengeksplorasi segala kemungkinan yang ditawarkan oleh perjalanan waktu. Mereka mulai bertanya, Bagaimana jika kita kembali ke masa lalu dan secara tidak sengaja mengubah sesuatu? Inilah yang kemudian dikenal sebagai paradoks kakek atau grandfather paradox. paradoks ini pertama kali dijelaskan dalam sebuah cerita fiksi ilmiah pada tahun ke-1943. Idenya sederhana. Jika kamu kembali ke masa lalu dan, katakanlah, mencegah kakek dan nenekmu bertemu, maka orang tuamu tidak akan pernah lahir. Dan kamu pun tidak akan pernah lahir. Tapi, jika kamu tidak pernah lahir, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu untuk melakukannya? Ini adalah lingkaran sebab akibat yang membingungkan dan menjadi tema utama dalam banyak cerita perjalanan waktu. Film dan acara TV benar-benar membawa konsep mesin waktu ke audiens yang lebih luas. Ingat film Back to the Future? Mobil DeLorean yang dimodifikasi menjadi mesin waktu oleh Doc Brown adalah salah satu ikon budaya pop terbesar. Film ini dengan cerdas mengeksplorasi konsekuensi dari mengubah masa lalu. Marty McFly hampir saja membuat dirinya lenyap dari eksistensi karena mengganggu pertemuan pertama orang tuanya. Ada juga franchise Terminator, di mana mesin waktu digunakan sebagai senjata dalam perang antara manusia dan mesin. Robot pembunuh dikirim dari masa depan untuk mengubah hasil perang dengan membunuh pemimpin perlawanan manusia sebelum ia lahir. Di sisi lain, ada juga pendekatan yang lebih optimis dan penuh petualangan, seperti dalam serial TV Dr. WHO. Sang dokter, Seorang alien dari ras Time Lord berpetualang melintasi ruang dan waktu dengan mesinnya yang ikonik, TARDIS, yang penampilannya seperti kotak telepon polisi Inggris. Dalam Dr. WHO, perjalanan waktu bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan atau berperang, tapi tentang eksplorasi, keajaiban, dan bertemu dengan berbagai peradaban dan tokoh sejarah. Setiap cerita perjalanan waktu ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang potensi, bahaya, dan pertanyaan filosofis yang muncul dari kemampuan untuk mengendalikan waktu. Lalu, bagaimana dengan sains di dunia nyata? Apakah mesin waktu benar-benar mungkin? Disinilah kita masuk ke ranah fisika teoretis yang sangat menarik. Albert Einstein dengan teori relativitasnya secara tidak langsung membuka pintu bagi kemungkinan ini. Teori relativitas khususnya menyatakan bahwa waktu bersifat relatif. Semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu berjalan untukmu dibandingkan dengan pengamat yang diam. Fenomena ini disebut dilatasi waktu, dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, misalnya, menua sedikit lebih lambat daripada kita di bumi. Meskipun perbedaannya sangat kecil, secara teori, jika kamu bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, kamu bisa melompat jauh ke masa depan. Jadi, perjalanan ke masa depan secara teoretis mungkin terjadi.
Namun, perjalanan ke masa lalu jauh lebih rumit dan problematis. Teori relativitas umum Einstein menunjukkan kemungkinan adanya lubang catching atau jembatan Einstein-Rosen. Ini adalah semacam jalan pintas hipotetis melalui ruang waktu yang bisa menghubungkan dua titik yang sangat jauh atau bahkan dua waktu yang berbeda. Secara teori, jika kita bisa menciptakan dan menstabilkan lubang cacing, kita mungkin bisa menggunakannya sebagai mesin waktu. Namun, masalahnya adalah, menurut pemahaman kita saat ini, lubang cacing akan sangat tidak stabil dan membutuhkan energi dalam jumlah yang luar biasa besar, serta jenis materi eksotis dengan massa negatif yang belum pernah kita temukan. Belum lagi masalah paradoks, seperti paradoks kakek yang sudah kita bahas tadi. Banyak fisikawan percaya bahwa ada semacam hukum fisika yang akan mencegah terjadinya paradoks, seperti prinsip perlindungan kronologi yang diusulkan oleh Stephen Hawking. Jadi, dari mitos kuno tentang dunia ajaib di mana waktu berjalan berbeda, Hingga novel fiksi ilmiah Harry G. Wells yang mendefinisikannya lalu meledak dalam budaya pop melalui film dan TV. Hingga akhirnya menjadi subjek spekulasi serius dalam fisika teoretis. Perjalanan konsep mesin waktu itu sendiri sama menakjubkannya dengan ide perjalanan waktu itu sendiri. Ini menunjukkan betapa kuatnya imajinasi manusia dalam mendorong batas-batas pemikiran kita. Mungkin kita tidak akan pernah membangun DeLorean atau TARDIS di garasi kita, tapi ide tentang mesin waktu akan terus menginspirasi kita untuk bertanya bagaimana jika, untuk bermimpi tentang masa lalu dan masa depan, dan untuk lebih menghargai setiap momen yang kita miliki di masa kini. Nah, itu dia sedikit penelusuran kita tentang sejarah dan asal-usul mesin waktu. Ternyata perjalanannya panjang sekali ya, dari cerita rakyat sampai teori fisika. Menurut kalian bagaimana? Jika kalian punya mesin waktu, kalian mau pergi kemana dan kapan? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran banget, ingin membacanya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.